Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Penggalian di bawah Masjid Al-Aqsa Kota Lama Yerusalem, Palestina. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Masjidil Aqsa atau Masjid Al-Aqsa menurut Wikipedia adalah nama sebuah kompleks seluas 144.000 meter persegi yang berada di Kota Lama Yerusalem, Palestina. Kompleks ini menjadi tempat yang disucikan oleh 1. Umat Islam, 2. Yahudi, 3. Kristen. Tempat ini sering dikelirukan dengan Jami Al-Aqsa atau Masjid Al-Qibli. Jami Al-Aqsa adalah masjid berkubah biru yang menjadi bagian dari kompleks Masjidil Aqsa sebelah selatan. Sedangkan Masjidil Aqsa sendiri adalah nama dari kompleks tersebut, yang di dalamnya tidak hanya terdiri dari Jami Al-Aqsa bangunan berkubah biru itu sendiri, tetapi juga kubah Sahra atau bangunan berkubah emas, dan berbagai situs lainnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa pengalian di bawah Masjid Al-Aqsa cukup mencemaskan dan bahaya, dan merusakkan pondasi binaan Masjidil Al-Aqsa. Jika sebelum ini dibaca melalui portal dan media yang berat sebelah, kini disaksikan sendiri kerusakan yang terus akibat kerja pengalian ini. Keretakan merata-rata di tiang besar, lantai dan dinding masjid yang suci bagi umat Islam. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa pihak Israel sedang menggali di bawah Masjidil Al-Aqsa. Mereka mengakui secara terbuka niat mereka untuk menghancurkan Masjidil Al-Aqsa, untuk membangkitkan semula Temple of Solomon, yaitu kuil Sulaiman. Arkeologi dan ahli sejarah mengetahui bahwa runtuhan kuil Sulaiman terletak di bawah Masjidil Al-Aqsa. Lalu tidak diketahui berapa dalam penggalian tersebut. Namun seharusnya tidak boleh berdiam diri dan membiarkan saja perkara ini berlaku. Ini memerlukan perhatian dunia Islam. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa kubah emas bukanlah Masjidil Al-Aqsa, tetapi adalah masjid batu bergantung, Dome of the Rock. Setiap kali Masjidil Aqsa diucapkan di media, mereka akan menunjukkan masjid Dome of the Rock sebagai Masjidil Al-Aqsa, sehingga orang ramai tidak mengetahui yang mana satu Masjidil Al-Aqsa yang sebenarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa berbalik kepada sejarah silam kisah Nabi Sulaiman atau Raja Sulaiman yang bertanggung jawab membina apa yang dikenali sebagai kuil Sulaiman. Nabi Sulaiman berbeda dari nabi-nabi yang lain karena baginda diberi Allah bisa menguasai umat manusia dan bangsa jin. Nabi Sulaiman ditugaskan dengan menyebarkan ayat-ayat Allah, yaitu keyakinan dan ibadah dalam hanya satu Tuhan saja. Perkara ini menjadi perhatian Nabi Sulaiman, di mana terdapat kaum-kaumnya yang kuat mengamalkan ilmu sihir dan okultisme atau ilmu gaib. Baginda memerintahkan pengawalnya untuk pergi ke seluruh negeri dan merampas setiap buku, naskah, kitab-kitab yang tertulis segala ilmu sihir, di mana amalan sesat ini diajar untuk berhubung dengan pemanggil roh. Amalan ini berkaitan dengan jin dan setan. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa dalam Islam kita tahu bahwa belajar ilmu sihir adalah haram. Jin tidak dapat dilihat. Mereka boleh melihat kita, tapi kita tidak dapat melihat mereka. Tidak wujudnya seperti jin baik atau membantu. Karena setiap jin yang bercakap dan berinteraksi dengan manusia secara langsung dilarang.
Jadi arahan Nabi Sulaiman supaya mereka membawa ke semua buku kitab yang berkaitan dengan ilmu sihir kepadanya. Dan kemudian Baginda kuburkan semua buku kitab dan apa jua yang berkaitan dengan amalan ini. Di mana Baginda fikirkan paling selamat, yaitu tidak akan ada siapa yang boleh mendapatkan atau mencurinya. Baginda menanamkan buku-buku ajaran sihir itu di bawah tapak kuil tersebut. Baginda melantik beberapa orang kesatria yang dikenali sebagai Knights of the Temple of Solomon, atau Knight Templar, untuk menjaga kuil Sulaiman itu siang dan malam. Kesatria melakukan tugasnya yang diberikan pada awalnya. Selepas Nabi Sulaiman wafat, maka The Knights menemui apa yang terdapat di bawah kuil itu. Mereka menyadari akan kepentingan perkara ini. Rahasia amalan sihir berada di ujung jari mereka. Mereka mencuri dan mula berlatih. Mereka pindahkan kitab-kitab dan mula berlatih dan mengamalkan. Mereka benar-benar jauh dari agama Nabi Musa, dan tenggelam di bawah kuasa dan pengaruh iblis. Karena ritual yang mereka jalankan, mereka dengan segera menjadi orang yang berpengaruh dan terkaya di negara itu. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa ahli okultisme menegaskan bahwa Saitan memberi penghargaan kepada pengikutnya dengan kekayaan duniawi. Mereka boleh membuat apa saja, seperti memberi dan menerima kerusuhan, maksiat, kerusakan di bumi, dan banyak lagi yang menyimpang dari ajaran sebenarnya di dalam Islam. Mereka juga percaya bahwa Saitan meyakinkan mereka, melalui para imam dan pendeta tinggi, bahwa kuasa itu adalah Tuhan yang nyata. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa selama berabad-abad, maka naskah itu diseludupkan ke Eropa, dan kesatria Templar menggelarkan mereka sebagai Freemason. Dengan kekuatan yang terkumpul, mereka pantas menyebarkan pengetahuan ini di seluruh dunia melalui kumpulan-kumpulan rahasia. Semua ini dilakukan dengan satu tujuan, yaitu mengikut kehendak Tuhan Saitan, dan sebagai langkah untuk menyambut kedatangan Dajjal bermata satu, yang mewakili Saitan di bumi. Simbol mereka adalah piramid dan di atasnya terdapat Ol Seingai, yang bermata satu. Perlu diketahui bahwa orang Mesir kuno juga mempunyai Tuhan yang bermata satu, dikenali sebagai mata Ra dan mata Osiris. Ingat bahwa ilmu hitam adalah diajar dari orang-orang kafir dari Mesir kuno. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa, jadi jika Freemason sudah mendapat hak dan kekayaan di dunia dan harta rahasia ini, lalu mengapa semua tertumpu untuk menghancurkan Masjidil Al-Aqsa? Sebenarnya mereka sedang mempersiapkan kedatangan Tuhan mereka, yaitu Dajjal. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Dajjal akan hidup di bumi selama 40 hari. Satu hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti seminggu, dan selebihnya seperti hari biasa. Ini membuktikan bahwa ia adalah jin yang kuat. Seperti jin boleh hidup selama ribuan tahun. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Dajjal bermata satu. Dajjal juga akan mempunyai perkataan kafir di dahinya. Dan Dajjal dianggap sebagai Master of Deception. Lalu kemudian Zionis pernah menyebut bahwa kawasan di antara Sungai Nil dan Furat, sebagaimana adanya tanah yang dijanjikan, mereka harus membina kuil asal untuk menyambut kedatangan Dajjal. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa bukti arkeologi dan sejarah membuktikan bahwa runtuhan kuil asal Sion adalah di bawah kuil Sulaiman. Ini sebabnya mengapa Yahudi Zionis ingin menghancurkan Masjidil Al-Aqsa, supaya mereka dapat membangunkan semula kuil di bawah Masjidil Al-Aqsa. Perkara ini menjelaskan mengapa kerajaan AS begitu baik dengan Israel. Mereka mempunyai tujuan yang sama dan kepercayaan bersama. Mereka bekerja untuk sebuah kekuatan yang jauh lebih besar dan jauh lebih jahat dan penuh dengan penipuan. Inilah sebabnya mengapa dasar luar negeri AS adalah pro-Israel. Bahkan mereka mengetepikan rakyat mereka sendiri. Inilah sebabnya mengapa mereka membiarkan Palestina diserang berkali-kali.
Mereka memang berniat untuk menghancurkan Masjidil Al-Aqsa. Dan inilah sebabnya mengapa mereka menggambarkan orang-orang Arab dan Muslim sebagai pengganas. Mereka ingin menghasut dan mengubah dunia supaya melawan dan membenci orang Islam. Karena faktanya adalah, orang-orang yang akan terus mempertahankan Masjid Al-Aqsa adalah orang-orang Muslim. Muslim memahami pentingnya Masjidil Al-Aqsa. Ia adalah kiblat pertama umat Islam. Oleh karena itu orang-orang Muslim adalah musuh Dajjal. Dan Amerika adalah murid-murid Dajjal. Lalu dikatakan bahwa salah satu tanda akhir zaman sebelum kedatangan Dajjal adalah runtuhnya Masjidil Al-Aqsa. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.